Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah detik-detik kita menunggu kelahiran dari pedet, dari induk yang melahirkan 3 kali. Ya, ini bisa kita saksikan kakinya sudah keluar, tapi karena ukuran pedetnya agak besar harus dilakukan pertolongan. Nah, ini setelah induknya tidur bisa kita lakukan pertolongan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya. Langkah-langkah pertolongan itu kita lakukan setelah menunggu 1 sampai 2 jam pedetnya belum bisa keluar secara alami, maka perlu kita lakukan pertolongan. Karena apabila kita tidak menolongnya, maka akan membahayakan bagi pedet dan induknya. Itu artinya pedet itu mengalami distopia. Dan ini pedet sudah lahir dengan bantuan 2 orang. Itu artinya proses kelahirannya termasuk lancar dan normal, karena penarikannya pun tidak terlalu berat. Setelah pedet lahir, langkah berikutnya yaitu kita bersihkan. Apabila lahirnya siang hari dan cuaca panas, bisa kita cuci langsung dengan air, atau bisa kita bersihkan dengan kain kering dan juga kita sikat agar lendir yang berada di pedet cepat bersih dan pedet cepat kering. Nah, ini induknya menjilat-jilat pedetnya. Dan langkah berikutnya, setelah pedet kita pindahkan, barulah kita kasih di pusarnya dengan betadine atau povidone iodine agar tidak terjadi infeksi tali pusar. Langkah-langkahnya itu kita buka tali pusarnya, kemudian kita masukkan betadine secukupnya. Nah, karena di dalam tali pusar ini bisa kita buka itu seperti contoh di video. Kita buka, lalu kita kasih povidone iodine atau betadine juga bisa, sama saja. Yang penting tujuannya yaitu agar pedet tidak terjadi infeksi tali pusar. Salah satu penjagaannya yaitu dengan memasukkan povidone iodine atau betadine pada saat setelah pedet lahir. Kemudian kita tali, karena ini kondisi darurat, kita tali dengan tali seadanya. Seharusnya ada klip khusus untuk penjepit tali pusar. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini tidak apa-apa, yang penting tujuannya yaitu kita tali ya, agar betadinnya tidak jatuh dan keluar. Ini adalah cara efektif untuk pencegahan infeksi tali pusar sehingga mengakibatkan pedetnya bodong ya. Istilah Jawanya bodong, yang akan berpengaruh pada pertumbuhan pedet dan juga nilai jual. Ya, cukup jelas videonya. Langkah-langkah ini bisa kita lakukan ya, step by step. Setelah itu barulah kita mempersiapkan proses pemerahan
kolostrum untuk pedetnya ya. Mari kita saksikan langkah-langkah berikutnya. Iku jenenge kolostrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini proses pemerahan awal pada sapi yang baru melahirkan. Ini adalah kolostrum. Kita lihat susu kolostrum berwarna kuning. Kuning pekat dan kental sekali, khas kolostrum ya. Ini harus kita berikan pada saat sapi baru saja melahirkan. Kita berikan pada pedet. Bagaimana cara pemberian kolostrum yang benar pada pedet? Kita harus memberikan kolostrum pada pedet itu berapa sih pemberiannya? Acuan kita adalah 10% dari berat badan pedet. Apabila berat badan pedet kita itu sekitar 40 kilo, maka pemberian kolostrum di awal pemberian yaitu 4 liter sesuai standar bobot badan dari pedet. Kapan waktu yang tepat pemberian kolostrum? Yaitu setengah jam setelah pedet itu lahir ya. Induknya kita perah, kita pastikan bahwa susunya itu benar-benar normal. Nah, kita berikan sekitar 10% dari berat badan dengan durasi maksimal 4 jam. Jadi apabila 10% itu tidak bisa habis sekaligus, maka kita harus memberikannya selang 1 jam, kita berikan lagi, selang 1 jam kita berikan lagi, agar pemberian 10% yaitu sekitar 4 liter kolostrum pada awal kelahiran itu tidak boleh melebihi dari 4 jam. Kenapa kok seperti itu? Karena itu diberikan agar pedet kita antibodinya kuat, pertumbuhannya cepat, tidak gampang sakit. Ini adalah kunci dari breeding sebenarnya. Diawali dari pemberian kolostrum yang benar, maka langkah selanjutnya akan benar, karena pedet yang diberikan kolostrum memenuhi standar 10% dari berat badan, maka pedet tersebut rata-rata tidak akan mengalami kendala karena antibodi yang terdapat pada kolostrum itu terserap maksimal. Tetapi fenomena kebanyakan di peternak kita biasanya diberikan sehabis melahirkan itu 2 liter bahkan kurang, masih ditambah lagi telur ayam atau telur bebek, padahal itu menurut saya percuma, karena itu bukan kebutuhan dasar dari pedet tersebut. Karena bagaimanapun juga kolostrum lebih baik daripada telur pada awal-awal kelahiran. Kemudian yang terjadi apa? Pedetnya itu tidak bisa menghabiskan kolostrum lebih banyak. Kemudian apabila diberi banyak itu pedetnya diare, karena di awal-awal kelahiran pedetnya malah dikasih telur, akan mudah diare.
dan itu bukan SOP yang bagus untuk ditiru. Pemberian telur pada pedet yang baru lahir itu salah, karena yang dibutuhkan bukan telur, tapi yang dibutuhkan adalah susu kolostrum dari induknya. Kemudian kalau tidak habis sekaligus 10% dari berat badan, kita beracuan pedetnya berbobot 40 kilo, kemudian seharusnya harus habis 4 liter. Kalau tidak habis, susunya bisa disimpan. Susu perahan awal kolostrum ini harus disimpan di freezer. Ini tolong diperhatikan bagi peternak sapi perah. Perahan awal ini harus diperah. Kemudian kalau induknya sehat, diperah. Apabila memungkinkan, diperah sebanyak mungkin, lihat kondisi induknya. Kalau tidak memungkinkan, ya secukupnya saja yang dibutuhkan pedet. Apabila air kolostrumnya deras dan banyak sekali, tolong diperah sebanyak mungkin, dan apabila tidak habis, disimpan di kulkas. Bisa diberikan lagi selama 7 hari masa kolostrum itu bagus. Tapi kunci yang paling awal itu 4 jam pertama setelah melahirkan harus masuk 10% dari bobot badan, karena pori-pori dalam ususnya ini masih terbuka lebar, sehingga kita berikan sebanyak apapun dia akan menyerap lebih sempurna. Dan apabila melebihi dari 4 jam, pori-pori dari ususnya sudah menutup. Kemungkinan apabila kita kasih banyak bisa diare. Nah, apabila pedet Anda tidak ingin diare, maka pertama kali pemberian kolostrum harus wajib 4 liter dalam durasi waktu 4 jam, entah oleh sahabat ternak dikasihkan 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam durasi 4 jam itu terserah, ataupun 1 kaligus. Bila bisa menghabiskan, itu akan lebih baik, karena kolostrum di awal, sekali di awal ini menentukan kunci keberhasilan kita dalam melakukan beternak berikutnya. Tahap pemberian kolostrum pedet wajib kita menggunakan istilahnya apa? Dot ya. Dalam tahap ini adalah tahapan terpenting di mana pedet harus ditargetkan meminum kolostrum 10% dari berat badan, sehingga pedet harus bisa menghabiskan dalam waktu 4 jam. Entah kita berikan 3-4 kali pemberian dalam waktu 4 jam. Setidak-tidaknya kita berikan paling tidak 3 liter dalam 1 kali pemberian. Maksud saya dalam waktu durasi 4 jam harus minimal habis 3 liter, entah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali pemberian dalam waktu 4 jam pada saat kolostrum pemerahan awal. Apabila air kolostrumnya banyak, maka saya sarankan agar disimpan di freezer untuk diberikan hari kedua ataupun hari ketiga. Itulah tujuan dari kami memberikan edukasi, yaitu cara pertolongan pada sapi melahirkan, sekaligus bagaimana cara yang benar pemberian penanganan kali besar, dan juga yang terakhir bagaimana cara pemberian kolostrum yang baik dan benar. Semoga video kami bermanfaat. Jangan lupa
like, share, dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.